Halo pemirsa Geolive, kembali lagi di acara podcast Vokal Belmondo. Nah, kali ini gue kedatangan tamu dari Partai Perindo, politisi mudanya Partai Perindo. Kenalin nih, Mas Erlangga. Erlangga Putra. Mas Erlangga Putra. Biasa lagi musim caleg pasti datang. Enggak lah. Oh enggak ya. Cuman hari ini kita kedatangan politisi muda ini karena kita ingin cerita-cerita juga tentang kenapa sih kemudian Erlangga ini memilih masuk politik misalnya. Terus kenapa sih nggak mulai bisnis aja gitu. Ada cerita nggak sih di balik itu, kita akan tanya-tanya nih. Oke, selamat malam Mas Erlangga. Malam Mas Belmondo. Oke, jadi ini gue biasanya langsung nih pertanyaannya. Gak apa-apa, santai. Kita bisa dilangsungin. Jadi Mas Erlangga ini kan hari ini masuk politik nih, Partai Perindo, benar ya? Betul, benar. Partainya marilah seluruh rakyat Indonesia, bagi-bagi gerobak gitu ya. Ya, itu emang ciri khasnya lah. Oke. Terus Mas Erlangga ini kan, aku baca riwayat Mas Erlangga itu ya, pernah masuk di partai yang sama dengan partai aku, Partai PSI. Terus pernah ke Golkar. Pernah. Terus hari ini berlabuh lah, mudah-mudahan di partai terakhir lah ya, Perindo ya. Terus Mas Erlangga juga nyalek ya, benar ya? Betul. Di Dapil 4. Dapil 4 Jakarta Cakung, Matraman, Pulau Gadung. Oke, Pulau Gadung ya. Ada yang Jakarta Timur kan nggak tahu. Oke. Cuman pertanyaan pertama banyak nih pasti. Cuman pertanyaan pertama, kenapa pada akhirnya lu cinta dan memilih Partai Perindo? Gini, politik itu kan pilihan hati. Oke. Cuma kalau ditanya background gimana, semua keluarga saya itu di Golkar. Maksudnya gimana nih Semua keluarga? Bapak, mama? Almarhum papa itu Golkar. Hmm. Semenjak tahun 1970-an lah. Udah dari dulu. Tapi lu masuk Perindo, Mas? Pilihan hati. Oke. Biar nggak kelihatan politik dinasti ya. Bukan politik dinasti juga. Oke, lebih jadi ke apa tuh? arah gini. Jadi bokap tuh dulu meninggal 2014. Oke. Dimana waktu itu gua belum sama sekali mengenal dunia politik lah. Oke. Baru sekedar kita tahu, oh ada Pemuda Pancasila. Bokap gua dulu ketua Pemuda Pancasila Kaltim. Oke. Udah kayak gitu-gitu doang. Mhm. Cuman pas itu gua mikir gimana caranya. Karena gua gak mau datang, oh saya anak kayak ini nih. Gua gak mau gitu. Gua harus buat nama gua sendiri. Bukan pewaris tapi perintis ya. Seenggaknya ketika gue masuk, oh nih anak udah dapat jejak karirnya seperti ini. Oh dia anaknya beliau ternyata. Baru gue maunya kayak gitu. Oh, jadi karena lu pengen punya pride sendiri lah ya. Yes. Tidak ada gantungan dari keluarga dan lu memilih jalan Perindo ya. Betul. Bahkan ketika gue dulu nyalek 2019 pun pertama kali di partainya Bapak, Iya. dan itu keluarga di Kaltim sama Rinda pernah nanya kenapa nggak maju di sini aja. Oke. Kamu kalau maju di sini ya insya Allah pasti menang. Oh, itu Partai Golkar? PSI juga? Apapun itu ya. Karena bokap di sana gede. Oke. Tapi pada akhirnya lu kan milih Perindo nih. Lu diajakin siapa atau milih sendiri atau gimana? Jadi waktu itu tuh diajak sama temen. Pertama. Satu organisasi? Beda. Sama-sama PSI juga dulu. Oke. Akhirnya siapa? Namanya Indrawu. Oke. Akhirnya cuman habis itu ditelepon juga sama adalah staffnya sebuah staff. Oh iya, nama besar nih pasti kalau disembunyiin. Oke. Jadi saya di telepon beliau, discuss segala macam, akhirnya ketemu sama Bang Effendi, ketua DKI, dan habis itu ketemu Pak Hate langsung. Dari situ lu masuk Perindo resmi lah ya, masuk Perindo ya. Resmi, terus akhirnya ngejabat sebagai ketua pemuda Perindo DKI Jakarta. Sekarang dan lu nyalek gitu ya. Yes. Oke, berarti lu sekarang nyalek di Perindo. Lu kan umurnya masih muda nih, tergolong muda pasti kan? Udah lah. Oke. Lu 2019 sudah nyalek nih? Udah. Gue boleh tau gak 2019 waktu lu nyalek atau sekarang lah waktu sekarang lu nyalek itu biaya yang lu dapatkan itu make sense gak sih untuk anak muda nyalek? Gini, lo politik sama kayak investasi. Gimana tuh? Iya, lo harus siap rugi. Jadi lu uang dari mana tuh? Pribadi. Uang pribadi lu? Pribadi. Berapa lu habis kalau 2019? 2019? Iya. To be honest, gue habis hampir setengah. Wah, gede banget ya? Masih tergolong kecil. Oke, bagi gue bagi gue gede. Bagi politik tergolong kecil, karena bagi gue waktu itu gue coba tes, dan waktu itu juga dapat suara lumayan. Karena berapa lu dapat suara? Secara KPU sih dihitung 3.700. 3.700-an. Lu 2019 di mana? PSI. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oke. Untungnya bokap gue itu dulu suka nabur kebaikan di daerah-daerah Cempaka Putih, daerah rumah. Jadi akhirnya di situ suara gue mutlak. Oh, jadi kira-kira itulah perjalanan politik lu 2019 ya. Tapi kalau ditanya dana dari mana, dana pribadi, karena dari
umur 17 tahun tuh gue udah usaha sendiri. Udah bisnis ya. Udah bisnis. Oke, memang kalau ada politisi yang udah punya uang nih ya enak ya. Kalau kayak gua kan belum ada Pak, jadi mesti nyari-nyari. Kita juga harus nyari-nyari. Oke. Oke, kita akan ganti lagi. Ini sekarang kan lu akan gue biasa tuh sering ngomong nih ke semua tamu yang datang ke Geolive nih ya. Biasanya itu kan perspektif gue, ini nggak tahu salah atau benar ya. Biasanya kalau senior berpolitik itu kayaknya beda partai, kayaknya nggak terlalu temenan, ya kan? Tapi kalau yang anak muda, partai itu di line kedua, pertemanan di line pertama. Lu sepakat nggak sih? Kebanyakan iya. Kebanyakan iya ya. Berarti lu sepakat dong anak muda itu pertemanannya kuat banget ya. Baru partai line kedua kan. Banget. Terus kemudian gara-gara itu nih pikiran loyalitas di anak muda terhadap partai itu berkurang. Sehingga keluar fenomena pindah-pindah partai. Itu setuju. Kayak misalnya lu pindah partai misalnya. Atau teman-teman yang kita kenal pindah partai. Setuju nggak gara-gara itu? Setuju. Berarti gue bisa bilang bahwa banyak partai yang gagal mengkaderisasi anak-anak muda di dalam partainya. Atau memang anak mudanya yang nggak punya loyalitas terhadap partai. Karena gini, mungkin anak muda sekarang itu masuk ke partai politik tuh gak ada ideologinya. Mereka hanya sekedar awalnya ikut-ikutan, terus jadi kayak serius, gue pengen ini, gue pengen itu gitu loh. Cuma ideologi awalnya mereka tuh apa gitu loh masuk partai. Jadi menurut lu gak ada ideologinya ya? Menurut gue mereka masih mencari jati diri juga. Gamang gitu ya? Yeah. Sehingga mereka bingung ya? Karena kita sendiri pun, kalau ditanya background gue apa kan, gue kan pengusaha. Iya. Pasti gue namanya pengusaha itu rata-rata kan tergabung di HIPMI. Iya. Himpunan Pengusaha Indonesia. Pengusaha muda Indonesia. Pengusaha muda ya. Dan khususnya gue di Jakarta kan, di Jaya. Banyak kita temenan tuh beda partai. Kalau di HIMI? Banyak. Bahkan yang ngasih gue saran pun beda partai. Oh gitu? Nah, Dinda kamu harus begini. Kayak gini-gini. Oh siap Anda. Oke. Berarti gue baru nangkep satu hal nih, Erlangga. Berarti lu pengen bilang bahwa ada fenomena di Indonesia ini, anak-anak muda itu sebenarnya nggak punya ideologi masuk partai. Sehingga mereka masuk partai itu ya karena pengen, sebenarnya niatnya baik nih, mau bantuin orang. Tapi di lain sisi nggak punya ideologi keras terhadap partai. Betul loh gitu kan. Betul. Cuman kan ini gue nggak tahu apakah yang salah sistem kepartaian atau memang aturan tentang partai politik ini harus diideologikan atau enggak. Biasa kalau gue sebenarnya ada sedikit teliti lah, baca-baca sedikit ya. Jadi kalau di Eropa apalagi Jerman gitu kan, itu kan jelas tuh partai di sana tuh. Kalau yang 4 partai ya, satu ada partai yang lingkungan, jadi dia apapun pro lingkungan. Ada yang partai itu sosial demokrasi, biasa pro memburuh gitu kan. Ada partai konservatif, itu biasa adat istiadat, keagamaan. Terus ada partai satu lagi kapitalis untuk kepentingan pengusaha. Jadi di sana itu partai politik itu didirikan, ideologisnya jelas. Sehingga perdebatan di parlemen juga jelas isinya kan. Tapi kalau di Indonesia, karena ada 17 partai politik, itu seolah mengaburkan ideologi di dalamnya. Menurut lu gimana itu? Gini, partai politik pasti didirikan punya visi misi sendiri. Iya. Cuma kembali lagi, apakah itu bisa diterapkan kepada kadernya apa enggak? Beda loh, politisi muda sekarang dengan politisi muda sebelum reformasi dulu. Gimana tuh bedanya? Totally different, karena gue melihat kalau gue berkaca dari keluarga gue sendiri ya, dari bokap ya. Gue ini, jadi kalau dibilang kamera di mana? Situ. Sini bisa. Nah, situ ya. Jadi gini, kalau dibilang jadi anak yang anggota dewan itu enak, enggak sama sekali. Ya jangan sampai lu buat bandel dong. Bukan, dalam artian gini, gue gak pernah makan malam sama bokap gue dulu. Oh gitu? Bokap gue kerja buat negara. Bokap lu makan malam sama orang parlemen? Karena nyokap gue meninggal 2001. 2001. Usia gue masih 8 tahun waktu itu. Nyokap gue meninggal. Terus bokap gue akhirnya dedikasikan diri kerja. Gak pernah gue ketemu bokap gue. Maksud gue tuh jadi kayak gue ngelihat anggota sekarang itu kayak udah kehilangan jati diri kayak dulu gitu loh. Orang-orang dulu tuh bener kerja buat kemajuan rakyatnya. Kalau sekarang itu malah lu berpandangan agak kurang lah ya. Iya. Dan itu lu kerja buat rakyat apa kerja buat partai kan gitu. Oke. Kalau lu kerja untuk rakyat dan partai. Pastinya di akhir, tapi dahulukan rakyat. Gue sepakat juga. Gue selalu bilang begini kok biasa Erlangga. Saya ini milik masyarakat, tapi partai politik itu harus ada untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Betul. Karena memang gitu sistem demokrasi kan. Sistem demokrasi plus kita ini kan negara gotong royong, saling bantu satu sama lain. Wah itu slogan Golkar banget. Nggak bercanda Pak Prindo. jadi maksud gue tuh gini loh, kita tuh harus bahu membahu lah. Iya, okay. Apalagi kita kan pemuda. Mas benar-benar muda, saya muda. Kita ini pemuda ini kan keberlanjutan dari bangsa ini gitu loh. Jadi kalau misalkan
ideologi aja kita nggak punya, gimana kita mau bangun sebuah negara? Oke, itu poin penting tuh, ideologi menjadi hal yang penting ya. Iya. Oke, ini gue masuk ke pertanyaan yang sebenarnya lagi hype lah di media sosial nih. Biasa gue jarang ngeluarin pertanyaan yang biasa kan gue ngundang tamu Geolive. Itu biasanya gue tanya tentang kepribadiannya, kenapa pilih partai, ada ajakan gak untuk masuk partai politik. Cuman hari ini gue ngeluarkan pertanyaan yang lagi banyak rame di media sosial. Ini teman-teman Geolive boleh kritik nih kalau ada komentar-komentar di kolom. Jadi sekarang tuh kan lagi viral dan banyak ya tentang judi online. Terus adalah isu judi online itu mau dipajakin misalnya. Terus adalah legalisasi kasino misalnya gitu kan. Lu sebagai seorang politisi muda melihat fenomena itu, apa tanggapan lu? Gini, kalau judi online dipajakin, untungnya buat siapa? Ya tentu kalau yang ngambil pajak dong. Ngambil pajak doang kan. Iya. Tapi apakah ngebantu perekonomian rakyat? Itu pertanyaannya. Ya. Tapi kalau misalkan ini kita berdiskus kan, kita legalin kasino gitu, domino efeknya apa? Efek positifnya apa? Negatifnya apa gitu loh. Positifnya adalah misalkan lapangan pekerjaan tambah, pariwisata nambah, devisa negara nambah. Ini nggak sabar, ini beda ya judi online dan kasino ya. Total different. Yang ini yang lu bilang menambah pariwisata itu apa? Kasino terus. Kan daripada mempajaki judi online, kenapa nggak legalisasi kasino aja? Kan gitu. Kasarnya, kalau kita mau berbicara seperti itu gitu loh. Karena kan sekarang lagi marak katanya, wah ada judi online nih, apalah segala macam. Iya lagi marak. Gue malah ini gue yang dapat ya. Tapi gue nggak terlalu mendalami isu ini sebenarnya. Karena ini beredar di mana? Di beranda sosmed gue gitu ya. Semua FYP TikTok juga. FYP TikTok apalagi karena dibilang kan, ketika judi online itu timbul lah di mana-mana gitu ya. Terus datang ke HP-HP masyarakat. Masyarakat tuh mulai depo-depo gitu. Sekarang gini, klub malam banyak ya di Jakarta? Setahu gue sih banyak ya, tapi gue nggak tahu banget tentang klub malam ya. Klub malam banyak, ya kan? Ketika seseorang itu diajak ke klub malam itu atau mau ke klub malam itu salah klub malamnya apa bukan? Gue nggak bisa. Notabene itu ngabisin duit juga loh. Salah siapa? Nggak salah siapa-siapa kan? Karena kan kemauan diri sendiri kan. Ketika lo mau ngedepo bos, itu lo gak keinginan siapa? Gimana? Kalau menurut lu gimana? Keinginan diri sendiri lah. Keinginan diri sendiri. Jadi maksud gue adalah di sini adalah untuk menghentikan, maksudnya kayak demografi kan naik terus nih, yang terlibat judi online kan, sama lah judi online kalau nggak pinjol pasti. Nah itu kalau pinjol tuh ya naik juga tuh. Kalau saran gue ya edukasi dini lah, pemerintah harus lebih perhatian. Tapi kalau gue misalnya tanya gini, berarti lu setuju nggak? Ini agak-agak pragmatis pertanyaannya. Lu setuju nggak sih judi online itu dulu? Kalau setuju nggak setuju sih, sekarang gini, kalau gue bilang nggak setuju, kita mau matiinnya gimana bos? Pasti kan mereka kan punya segala ribu cara kan. Tapi adalah gimana caranya yang masyarakat kelas bawah ini nggak main gitu. Kita edukasi, jangan jadi ini jalur cepat mereka untuk dapat uang lebih. Kan ini pola pikir mereka tuh sekarang, kalau gue main judi online, gue bisa dapat duit lebih. Itu pola pikir mereka. Berarti lu kalau gue tanya jawabannya ya nggak iya gitu ya? Iya. Kalau karena gini, kita juga nggak bisa munafik juga. Banyak kalangan atas yang main. Main judi ya, judi online ya. Even dia cuma main bola nih, pasangah. Pasti mereka menemukan 1001 cara untuk itu. Kalau kasino, kalau menurut gue kasino mending, daripada pajakin judi online, mending legalisasi kasino karena dampaknya lebih banyak, bagus. Berarti gue petain ya. Ini gue tanya politisi muda tapi isunya kok agak-agak serem gitu ya. Berarti kalau judi online lu ya 50-50 lah. Gue potong dikit. Itulah kenapa gue bilang politisi muda sekarang kurang ideologi. Kalau kita bermain aman terus sampai kapan negara ini nggak maju-maju? Oke. Kita udah kalah maju loh negara-negara tetangga. Negara yang yang melegalkan itu. Malaysia, mereka punya genting. Apakah mereka Muslim? Muslim juga. Kita juga mayoritas. Tapi kan masalahnya kan ini kan demi kepentingan negara. Oke. Gue sebenarnya nggak mau menjawab itu karena gue belum belajar dan memahami isu itu ya. Cuman kalau gue tarik simpulan dari apa yang lu sampaikan, lu pengen bilang bahwa kasino ya sekalian dilegalisasi aja supaya negara bisa ambil keuntungan ekonomi di dalamnya. Betul. Tapi harus melalui kajian-kajian yang pasti. Melalui kajian hukum yang pasti tentu. Yang kedua terkait judi online, lu menjawabnya 50-50 lah. Kita juga harus mengedukasi masyarakat bahwa itu tidak baik sebenarnya. Daripada kita ngeblok webnya, useless. Tapi kan ada juga tuh perspektif yang gini, Mas Erlangga.
Gua dapat juga di beranda gua itu bilang bahwa kehadiran negara terhadap masalah yang terjadi seperti judi online itu kan hari ini kalau kita mau menunggu edukasi pasti itu kan berjalannya nggak bisa sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun kan. Sehingga kalau kita melakukan proses edukasi mulai sekarang pun masalah-masalah yang timbul, bahkan ada yang karena depo, pinjol kenapa Pak? Karena mau depo gitu kan. Sehingga kehadiran negara itu untuk memblok itu sehingga masyarakat dicerdaskan dulu, ya kan? Sehingga ya kapan-kapan lah dibuka misalnya gitu kan. Tapi ya cerdaskan dulu. Jangan kemudian bloknya tetap dibuka sambil mencerdaskan masyarakat. Betul. Makanya gini loh, dalam artian di beberapa podcast juga saya ngomong Indonesia ini sebenarnya harus dibangun dulu SDM-nya. Baru ekonominya. Biar selaras. Kalau misalkan kita bangun ekonominya dulu, SDM-nya belum bisa mencukupi, gimana? Coba. Maka dari itu kenapa edukasi itu penting. Jadi gini, biar mereka itu juga daripada gue judi online, lebih baik gue harus pelatihan apa. Oke. Berarti lu politisi yang concern banget dong sama isu ini. Iya, concern. Karena sebagai politisi muda kita harus concern dengan segalanya. Gak cuma satu hal ini doang sebenarnya. Tapi sikap lu tadi udah jelas ya. Kalau kasino lu legalisasi. Kalau judi online lu beranggapan 50-50. Selama untuk perkembangan negara ini itu gak masalah. Ya, kita pernah ngelakuin itu kok dulu di DKI. Gue pernah dengar itu cerita tentang gubernur pertama itu. Zamannya Pak Ali Sadikin. Gue gak tahu tuh gimana caranya. Lu punya cerita gak sih tentang itu? Enggak sih, cuma bokap cerita dulu. Cuman kalau menurut gue ya, setahu gue ya. Iya, setahu lu. Correct me if I'm wrong. Gue juga gak tahu, tapi nanti pemirsa koreksi. Setahu gue. Iya. APBD kita dulu rendah. Iya, gue pernah dengar itu ya. Tapi karena itu naik drastis. Gitu. Jadi jangan-jangan lu punya pandangan gini Pak. APBN kita rendah, ketika kasino APBN kita tinggi gitu. Sebenarnya gini, gak gitu juga sih. Maksud gue kalau misalkan APBN rendah, APBN kita tinggi kok. Tinggi kan. Cuma bagaimana kita memaksimalisinya aja kayak seperti itu gitu loh. Kan gue bilang SDM itu harus diedukasi dulu. Jadi biar berselaras nih. Begitu juga misalkan tiba-tiba kasino legal nih, kasino ini tinggi tapi SDM-nya masih rendah. Jomplang, Bos. Gue tadi malah berpikir gini, Pak, ini enggak tahu lah ya. Koreksi kalau gue salah nih, pemirsa. Gue malah berpikir gini, ini enggak tahu nih, tapi ini bukan pikiran fix ya. Gue membayang-bayangkan aja apa yang lu sampaikan. Kalau kita tarik sebenarnya, bangsa ini kan kaya dengan sumber daya alam. Betul, gitu ya kan. Setuju. Manfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin untuk ekonomi. Kemudian hal-hal seperti judi online itu ya di stop dulu misalnya. Betul. Edukasi masyarakat dulu misalnya. Betul. Kalau itu lu setuju ya? Setuju. Karena gini loh, SDA kita banyak banget. Iya. Apalagi hasil ikan kita. Nah itu hasil ikan kita banyak karena bisnis gue di situ. Oh, lu bisnis ikan. Jadi gue tahu hasil ikan kita tuh seberapa banyaknya gitu loh. Cuman kenapa masih banyak orang susah apa segala macam? Itu lagi kembali ke edukasinya gitu loh. Tapi lu ada tips nggak sih untuk mengedukasi itu? Atau ada lu punya pandangan nggak gimana caranya gitu? Terkait hal apa dulu? Edukasi supaya ya SDM kita semakin maju dan baik lah, apalagi mengatasi kayak yang gua bilang tadi tuh ya. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas gimana? Kita itu terlalu cepat puas orang Indonesia tuh. Kalau udah dapat segini, sudah segini aja lah. Kita udah cukup bersyukur apa segala macam. Bersyukur tuh penting. Karena kalau kita bersyukur pasti kita kasih lebih, itu benar. Iya. Tapi alangkah baiknya kalau kita belajar untuk lebih lagi. Oke, jadi lu berpandangan bahwa ya cara mengedukasi itu ya kesadaran diri lah. Iya. Supaya orang tuh merasa dan cukup. Dan dimana kerjasama antara pemerintah dan masyarakatnya sih Pak. Pemerintah ini ngapain edukasi maksud lu ya? Iya, dalam artian ya kita memberi pelatihan gratis, apa segala macam, seminar pembangunan atau segala macamnya gitu loh. Karena gue rasa sekarang kan, apalagi zaman sekarang kan gampang tuh tinggal Zoom. Iya. Banyak lah yang bisa dilakuin demi kemajuan negara ini. Tapi mungkin lu kalau jangan demi kepentingan pribadi atau kepentingan masing-masing lah. Dari zaman dinasti Han dulu, zaman 3 kerajaan, namanya pejabat tuh udah pasti kaya, nggak ada yang miskin. Iya, gue itu udah rahasia umum sih. Nah, maka dari itu. Dan ini gue mau nanya juga, lu kan nyalek juga nih di Jaktim gitu ya. Apa mungkin salah satu program lu adalah mencerdaskan masyarakat Jaktim dari judi-judi online dan kasino? Pasti. Iya. Lu pengen buat pelatihan gitu supaya ini bahayanya, ini baiknya. Pasti. Lu akan buat itu gitu ya. Pasti. Dan pentingnya olahraga kepada mereka juga pasti. Karena kalau bangsa yang sehat kan bangsa yang cerdas juga. Iya, berarti lu akan bilang politisi muda yang memperjuangkan politisi muda yang memperjuangkan pelatihan supaya nggak ikut judi online, atau ada baiknya atau buruknya, atau gimana sih slogan yang biasa lu pakai? Kalau slogan zaman dulu ya. Zaman 2019 gue kampanye gitu sebenarnya sih bercanda. Cuman akhirnya ke bawah sampai sekarang tuh orang itu tuh caleg yang ngedukung janda. Jadi karena
Kok bisa ke janda? Karena gini, setiap gue kampanye itu kalau gue bilang, Bu, ini gue real, ini gue real, boleh dicek di dapil gue turun itu boleh dicek. Yang namanya Pak Erlangga ngomong kayak gitu nggak? Pak, Bu, kalau saya bilang visi misi saya apa, Bu? Itu sebenarnya itu semua omong kosong, Bu. Karena visi misi saya adalah suara kalian, Bu. Gimana saya bisa merealisasikan itu? Cuma kalau tanya ibu bercandanya gimana visi misi saya mensejahterakan para janda, Bu. Oh, aku janda banyak juga ternyata, Bos. Enggak, tapi lu itu enggak. Kenapa enggak bilang duda juga? Gua akan mendukung janda dan duda. Itu nanti beda segmen ya. Oh, beda segmen ya. Astaga, lu suka banget bercanda nih. Tapi di Jaktim lu pakai janda juga, Bro. Gini. Enggak, lu masih pakai bercandaan itu enggak? Masih. Sampai detik ini masih. Karena dia terkesan nyeleneh. Tapi di otak mereka tuh kerekam. Iya sih, karena nyeleneh. Ngerti enggak lo? Oh itu loh, oh ini Pak Erlangga nih, lagi itu gitu. Lihat Pak Erlangga, ini pendukung janda, nih pendukung gua katanya kan. Seenggaknya mereka tuh ingat nama gua. Karena gini, orang ketika mau nyoblos itu gak ngeliat muka, ngeliat nama. Oh Erlangga nih, ingetnya gitu. Kan di tempat kita nyoblos kan nggak ada foto, cuma nama doang. Foto di depan. Iya. Atau lu nggak ada niat ganti nama, udah nggak bisa lagi ya? Nggak bisa ya kan? Kalau kan Erlangga Putra pendukung janda, itu diingat banget loh. Cukup itu aja. Tagline-nya boleh nambah. Ya. Jadi sekarang lu nyalek di Jaktim, tapi ini gua agak tarik sedikit ya, ini tentang Partai Perindo yang lu sekarang berlabuh di sana. Tapi lu aktif di kegiatan-kegiatan Perindo? Alhamdulillah aktif. Oke, aktif di kegiatan sehari-hari ya. Kan lu apa sih posisinya sekarang? Itu bukti loyalitas kita ke partai kan. Iya, posisi lu apa di sana? Ketua Pemuda Perindo DKI. Ketua Pemuda Perindo dan DKI. Wakil Ketua Partai DKI bidang pemuda dan pemilih pemula. Oh, lu wakil ketua DPW DKI. Iya. Terus lu juga ketua pemuda DKI. Iya. Cuman gua mau tanya lagi nih. Menurut lu apa sih, nih gua agak sedikit ke anak muda lagi ya. Oke. Apa sih tips dari lu nih, kalau misalnya ada anak muda yang mau pilih partai politik, apa tips dari lu supaya mereka memilih partai politik yang benar? Pilih sesuai hati nurani dan pilih yang emang bener-bener kalian kenal. Oh, kalau nggak kenal nggak boleh dong? Gimana dia mau milih kalau nggak kenal? Kan nggak kenal nggak sayang, Bos. Oh iya. Kan gitu. Masuk aja bridgingnya. Bener gak? Bener. Secara logika gini, lo nggak kenal nih. Iya. Lo nggak kenal ini pemain bolanya siapa? Lo suka nggak sama tim? Bisa jadi enggak sih. Bisa jadi enggak kan. Sama aja, intinya itu satu. Kita turun ke politik itu sama kayak PDKT aja sebenarnya. Jadi kalau misalkan anak muda nih, oh saya mau nyoblos ini karena saya kenal sama dia, ya itu gak masalah. Kan lo kenal, lo bisa kontak dia segala macam. Dan gue selalu ngasih nomor pribadi gue ke masyarakat untuk dihubungin terus sebagai nomor aspirasi. Dan gue gak pernah kalau misalkan turun nanti tim saya yang turun, gue gak pernah mau. Gue harus gue sendiri yang turun. Capek. Tapi itu ada harga yang harus dibayar untuk semua itu. Gitu loh. Makanya sampai mungkin 30 tahun belum nikah kayak gue. Tapi gue belajar sesuatu sih dari lo. Pertama adalah gue mengakui bahwa partai gue hari ini itu melahirkan tokoh-tokoh hebat, termasuk diri lo yang hari ini pindah ke Karena di partai Bapak itu kita diajarin 365 hari canvassing, Pak. Iya. Kita virtus aja, Pak. Gak akan ada Erlangga yang sekarang tanpa ada PSI. Simple. Iya. Dan gue menyadari bahwa partai gue melahirkan tokoh-tokoh hebat, yang kemudian tokoh-tokoh hebat itu ya melalang buana kemana-mana lah ya kan. Banyak nih saya. Bapak mau sebut? Gak mau. Siap abang dah sianipar. Ketum itu. Ketum siap. Dan dari cerita lu gue mau lihat juga bahwa lu memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya lu anggap itu ya sebenarnya 50-50 dan lu berusaha kritis lah. Salah satunya pada isu kasino dan judi online. Oke, cuman ini terakhir dari gue nih. Lu akan bertahan di politik dong pasti karena lu punya latar belakang keluarga yang politik juga. Betul. Dan gue butuh lu sampaikan semangat nih ke anak muda yang di 2024 ini nyalek, mungkin biayanya sedikit, mungkin masih canvassing, atau mungkin masih ya sekarang lagi ragu-ragu lah. Ada nggak semangat lu di sini nih lu ngomong nih? Pasti harus semangat lah. Apa nih? Intinya satu, kampanye itu bukan tentang duit. Lu boleh duit banyak. Oke. Tapi kalau lu nggak ngerti cara turun juga nggak bakal bisa jadi. Oke. Intinya satu, temui warga tiap hari ke hari. Anggap aja itu adalah bagian dari ibadah kita. Kasarnya seperti itu ungkapannya. Cuma dalam artian kita turun, kita canvassing, kita ketemu warga tiap hari. Itu secara nggak langsung ngebikin aura kita tuh jauh lebih positif juga, Bos. Dan lebih kita mengenal orang tuh lebih banyak seperti apa sih nih problematika. Karena tiap RT pasti beda. Benar. Jadi gini, di Jakarta itu, gue nggak tahu kalau di daerah ya. Cuma kalau di Jakarta itu
mau punya duit belum tentu menang. Oke, betul. Oke. Dan kita berhasil ngebukti itu 2019. Iya, kita berhasil ngebukti itu 2019. Kita berhasil membuktikan itu. Ya kan, jadi intinya satu, warga DKI itu udah pinter kok. Udah bisa melek, udah bisa ngelihat mana yang bener-bener harus gue coblos apa enggak. Jadi mau punya duit apa enggak, yang penting turun ke lapangan. Turun ke lapangan tuh nggak butuh banyak duit kok. Kita ngopi-ngopi aja tuh mereka udah pada senang juga. Yang penting mereka tahu, oh ini nih yang mau gue coblos. Oh ini nih partainya, oh ini ideologi, ini visi misinya itu. Oh. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong kampanye itu butuh duit, enggak, butuh niat pak. Wih sih, mantap banget. Niat lo apa? Lo bagusin negara ini apa untuk cuma sekedar buang-buang duit kan gitu. Oke. Penutupan yang sangat menarik dari Mas Erlangga, tos dulu dong. Sip. Karena lu udah mau datang ke Geolive. Dan pemirsa Geolive, ini kita ucapkan terima kasih dulu ke Mas Erlangga Putra karena udah mau datang dan menyampaikan apa sih pikirannya tentang isu dan siapa sih dia sebenarnya gitu. Dan selanjutnya kita akan kedatangan tamu-tamu dari partai lainnya. Terima kasih Mas Erlangga. Sama-sama, Mas. Terima kasih juga kepada pemirsa Geolive yang udah pantengin podcast kita dan saksikan podcast Vokal Belmondo selanjutnya. Bye-bye, sampai jumpa.